Bab 106, Sifa, kalau minta maaf itu yang tulus. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ilham terlihat sudah lebih baik pagi ini. Meski masih ada bekas lebam di sudut bibirnya sedikit. Ilham tengah menyapu halaman jujukan pagi ini. Namun tak lama Pak Hamzah, Bu Hadijah dan Ustazah Arumi datang. Assalamualaikum. Mata Ilham terbelalak ketika Arumi kembali hadir di hadapannya. Namun Ilham berusaha tenang menghadapi mereka. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Pak Hamzah? Apa Bapak dan Ibu menyesal karena ternyata saya masih hidup? Mas, kami datang untuk minta maaf, ucap Arumi. Melihat Ilham tengah mengobrol dengan Ustazah Arumi dan keluarganya yang masih diterima baik oleh Ilham membuat Sifa geram. Namun ada rasa haru yang menguar akan mulianya hati suaminya itu. Mereka berbincang di teras jujukan. Silakan duduk, Mas. Kenapa Mas izinin mereka ke sini? Gerutu Sifa. Dek, jangan begitu. Kita harus menghormati tamu, ujar Ilham dengan lembut. Sudah menyadari kelembutan Olam, Arumi semakin sedih karena tak bisa mendapatkannya. Mohon maaf. Saya berusaha sebisa mungkin untuk bisa berdamai dengan kamu, Ilham. Saya juga minta Ilham bisa memaafkan anak saya Iqbal, supaya hukumannya bisa diringankan. Iqbal akan ditahan selama 20 hari sebelum persidangan. Sebelum vonis dijatuhkan tolong bebaskan dia. Pinta Pak Hamzah masih mengontrol emosinya. Entah kenapa jika bicara dengan Ilham bawaannya kesal sekali, seperti ingin menelan Ilham bulat-bulat. Sifa juga menyusul, berusaha mengontrol emosinya saat ini, masih membiarkan Ilham bicara. Mohon maaf saya nggak bisa, pihak Ponpes juga setuju untuk saya menempuh jalur hukum. Bapak juga membiarkan Mas Iqbal menganiaya saya saat itu, jadi kalau ucapan maaf, insya Allah saya sudah memaafkan, tapi hukum harus tetap berjalan. Pak Hamzah yang sejatinya masih geram mengepal tangannya kuat. Ingin rasanya ia memaksa Ilham untuk mengikuti perintahnya. Namun sesaat ia sadar ada Sifa yang tak bisa diremehkan. Ilham, tolonglah cabut tuntutan itu. Toh kamu udah nggak apa-apa saat ini. Kemarin juga pasti kamu hanya pura-pura mengalah supaya Iqbal bisa masuk penjara kan? Ujar Bu Hadijah sehingga Sifa sudah rasanya gatal ingin meninju samsak saking kesalnya. Papa udahlah, katanya mau minta maaf, tapi malah nuduh Mas Ilham lagi, sangga Arumi. Ya Allah, Anda itu emang gak punya hati ya, udah jelas Mas Ilham dikeroyok sama kalian kemarin, sekarang bilang Mas Ilham cuma pura-pura. Coba kalau posisi dibalik Anda nggak melakukan apa-apa terus harus difitnah, disudutkan bahkan dianiaya, apa Anda mau? Anda juga pasti langsung menempuh jalur hukum kan? Apalagi Pak Hamzah adalah seorang pengusaha sukses. Cobalah pakai hati, ujar Sifa. Dek, biar Mas bicara ya. Sifa, Ilham itu emang pantas mendapatkannya. Karena dia, Pak Hamzah menjeda ucapannya karena Arumi sudah tak tahan lagi. Ia pun sebenarnya sudah kepalang malu untuk menunjukkan wajahnya. Namun mengingat adiknya saat ini mendekam di penjara, berharap Ilham mau mencabut tuntutan. Cukup Pak, cukup, sudah cukup, biar Arumi yang bicara. Baiklah Sifa kembali memberi kesempatan pada Arumi. Entah apa lagi yang ingin ia katakan, jika sampai berharap lagi dengan Ilham, Sifa tentu takkan tinggal diam. Arumi yang sejak tadi menunduk, akhirnya memberanikan diri menatap Ilham. Arumi bukan lagi seorang ustazah. Ustazah yang disematkan sudah dicabut pihak pondok karena sudah berbuat zolim. Mas Ilham, Sifa, maafin saya tahu obsesi saya sudah menghancurkan segalanya. Sematan ustazah sudah dicabut, dan saya bukan lagi seorang ustazah. Tolong sangat, cabut tuntutan itu, masa depan Iqbal masih panjang. Tolong Mas Ilham jangan mempersulit hidup adik saya, cukup hidup saya saja yang hancur karena Mas Ilham. Apa? Saya kira mau bicara apa? Tapi masih juga menyalahkan Mas Ilham.
Nggak kebayang kejadian kemarin, kalian pasti mengintimidasi Mas Ilham, sampai mau bunuh suami saya, geram Siva yang rasa kesalnya sudah diubun-ubun. Seharusnya mereka bersyukur Ilham masih mau memberi kesempatan pada mereka untuk bicara. Padahal nyatanya Ilham trauma dan sakit melihat Arumi dan keluarganya kembali. Dek, udah ya, maaf kalau saya menghancurkan hidup kamu. Baiklah, semua ini salah saya. Kemarin Iqbal menganiaya saya pun karena saya. Benar, saya yang salah sudah mau mengenal kamu dan keluarga kamu. Semua adalah salah saya, sedangkan kalian benar. Sejak awal saya sudah menerima ini, makanya saya tahu jika saya bersama kamu, saya hanya akan jadi kambing hitam saja, akan selalu disalahkan. Apalagi saya hanyalah seorang pria yang miskin dan gak punya apa-apa. Jadi intinya saja ya, saya nggak akan mencabut laporan, supaya ada efek jera. Maafkan saya, Pak Hamzah. Ulas Ilham membuat rasa marah Pak Hamzah kembali naik ke ubun-ubun. Ilham, karena kesal tak ada ketulusan, Pak Hamzah berniat ingin melayangkan tamparannya ke pipi Ilham sehingga Siva segera menangkap tangan itu dan memelintir hingga Pak Hamzah memekik kesakitan. Au, sakit, tangan saya sakit, rintih Pak Hamzah. Tangan ini bagusnya dipatahkan supaya nggak ringan tangan lagi, ujar Siva pelan namun penuh ancaman. Sudah Siva, maafkan suami saya, pinta Bu Hadijah. Iya Fa, lepasin papa, Imbu Arumi. Dek, jangan sayang, udah ya. Lagi-lagi suara lembut Ilham membuat perasaan Arumi menghangat. Sayangnya ucapan itu bukan ditujukan padanya. Sehingga Siva segera melepaskan tangan kasar itu karena menuruti keinginan Ilham. Mungkin kalian pikir Mas Ilham itu lemah, karena dia nggak balas kalian. Tapi meski dianiaya apa Mas Ilham juga menyakiti Anda, Pak Hamzah. Kenapa Anda sebenci itu sama suami saya? Mas Ilham bisa saja membalas, tapi Mas Ilham masih memandang Anda orang tua. Jadi tolong, kalau mau minta maaf itu yang tulus, bersihkan penyakit hati kalian. Mas Ilham bahkan udah maafin kalian loh, tapi kalian masih fitnah dan menyakitinya. Kami ini memang orang sederhana, tapi bukannya semua manusia berhak bahagia, terlebih mereka punya hati, atau bapak dan ibu serta Mbak Rumi yang gak punya hati. Cecar Siva mengikuti keinginan Ilham untuk lebih bersabar dan menahan emosi supaya tak timbul perkelahian, sehingga kejadian kemarin Ilham harap terakhir menimpa dirinya. Dan tak ada Ilham lain yang jadi korban bengisnya keluarga Arumi. Sudahlah, sekali lagi saya tanya, apakah kamu mau mencabut tuntutan itu, Ilham? Tekan Pak Hamzah. Enggak, saya nggak akan pernah mau mencabut tuntutan, saya mohon pengertiannya, ucap Ilham dengan penuh penekanan, sehingga mereka tetap berdamai namun hukum tetap berjalan. Dengan kerelaan akhirnya Iqbal menerima jika ia harus mendekam di penjara saat ini. Kamu ini kenapa nggak punya hati, Ilham? Iqbal hanya ingin membela kakaknya, karena kamu udah menyakitinya. Tapi caranya salah Pak Hamzah, saya bahkan mohon pada kalian untuk menyudahi semua, tapi kalian malah makin menyiksa saya, jujur saya merasa trauma. Kalian hanya menonton saat Iqbal mencekik saya, sebenarnya saya sudah nggak mau lagi bertemu bapak sekeluarga. Namun atas dasar kemanusiaan saya tetap menerima perdamaian dari bapak dan ibu serta Arumi. Saya maafkan Arumi serta keluarga, tapi maaf saya nggak bisa minta Ponpes mencabut tuntutan. Jelas Ilham dengan emosional, sesak rasanya kembali bertemu mereka. Namun Ilham berusaha menguatkan hati karena masih menaruh rasa hormat pada mereka. Setelah Ilham kekeh tetap meneruskan ini ke jalur hukum, maka Pak Hamzah tak bisa lagi berkata-kata, namun ada rasa kesal yang mencuat. Selamat kalau begitu Ilham, kamu berhasil menghancurkan masa depan Iqbal, dan saya harap ini pertemuan kita yang terakhir, karena saya nggak akan sudi melihat wajahmu lagi. Semoga Allah nggak akan mempertemukan kita lagi setelah ini.
Papa, Liri Arumi merasakan kesedihan yang mendalam. Iya, saya akan mengaminkan keinginan Pak Hamzah. Saya harap kita nggak akan pernah bertemu lagi setelah perdamaian ini. Ulas Ilham malah merasa lega karena memang ia tak bisa terlalu dekat lagi dengan keluarga Arumi setelah apa yang sudah menimpanya. Saya juga mengaminkan demi menghindari penyakit hati, imbu Sifa. Baiklah, sekarang kita pergi room, karena semua sudah selesai. Mas Ilham, Liri Arumi dengan berlinang air mata. Saya harap kita nggak akan pernah bertemu setelah ini, atau apa, balas Sifa cepat. Awas ya kalau Bapak kembali mencari kesempatan untuk menyakiti Mas Ilham lagi, ancam Sifa. Pak Hamzah hanya menyunggingkan senyum sehingga setelahnya mereka pamitan dan berharap Ilham takkan pernah lagi bersinggungan dengan Arumi dan keluarganya. Beberapa hari berlalu, Ilham sudah lebih baik saat ini, meski ia gagal jadi penghulu karena masalah yang ia alami belakangan ini. Namun pernikahan Ustadz Gala dan Akira tetap berlangsung saat ini. Acara itu dilangsungkan di ballroom hotel dan akan dilaksanakan dari pukul 9 pagi hingga selesai. Mas, udah siap belum? Tanya Sifa yang kini menggunakan brokat muslim warna peach ditambah Ilham juga menggunakan batik peach. Mereka kompak menggunakan itu sesuai tema hari ini karena Dokter Akira yang menyukai warna peach. Udah sayang, Mas kelihatan sumringah belakangan ini. Karena Mas udah bisa bernapas lega, akhirnya Mas bisa mendapat keadilan saat ini. Alhamdulillah, semoga nggak ada lagi ya keluarga-keluarga Arumi selanjutnya ya. Amin, katanya Mas Azlan mau bareng. Iya, barengan, Ustazah Nasya juga mau bareng katanya. Duh, banyak banget ya yang nikahan ya. Kemarin Mbak Alika sama Mas Alfian, nggak lama lagi kakaknya Mas Ilham hehe. Tapi lama-lama kalian emang mirip loh, kalau aku perhatikan hehe. Ungkap Sifa sehingga Ilham alhamdulillah kalau begitu. Mas Azlan kayaknya sulit melupakan Raihan, kayak lagu nggak sih deh hehe. Begitu sulit, lupakan Raihan hahaha. Nah itu lagunya sayang, ya udah yuk, yang dibicarakan udah datang tuh, kita otu sekarang. Tunggu dulu, gimana aku udah cantik belum? Adek selalu cantik kok. Alhamdulillah, yuk kita cus. Iya sayang. Sahut Ilham dan Sifa menggamit pinggul Ilham, tangan melingkar sempurna jalan dengan mesra, tak pernah malu menunjukkannya. Tak lama tiba juga di hadapan Azlan yang masih menunggu calon istrinya saat ini, sehingga Azlan terlihat gusar. Calon biniku kemana ya? Duh, calon bini hehe, canda Sifa. Calon bini dong, gimana kondisi kamu setelah 3 hari berlalu Ilham? Baik, Mas, luka saya juga sudah tersamarkan, jadi nggak terlalu malu dibawa ke resepsi. Tapi kamu pakai masker, apa masih membiru? Iya yang luka sobek di sudut bibir saya ini masih recovery jadi masih berbekas, malu jika dilihat orang. Coba saya lihat. Nggak usah Mas, lihat, paksa Azlan sehingga Ilham memperlihatkan lukanya. Iya, iya, Ilham pun segera mengangguk supaya Azlan berhenti khawatir sehingga tak lama kemudian, Ustazah Nasya datang dan membuat Azlan terpana akan kecantikan gadisnya. Oh my god, subhanallah Mas, seru Ilham sehingga pandangan Ilham dan Sifa tertuju pada Ustazah Nasya yang tampak cantik dengan brokat pink pastel ditambah hijab senada dengan pakaiannya. Cantiknya bidadariku, jangan terlalu lama dipandang, belum halal, nasihat Ilham. Iya, bawel amat sih kamu, ucap Azlan sehingga Sifa dan Ilham tersenyum. Sifa dengan penuh perhatian membetulkan kacamata suaminya dan rasanya gemas ingin menciumnya. Iya saya tahu kalian udah nikah, bisa pegang-pegang sama cium-cium, ujar Azlan sehingga Sifa terkekeh karena Azlan merasa iri melihat kemesraan mereka. Ya udah, kita berangkat sekarang, ajak Azlan. Dek setir ya, pinta Azlan. Iya Mas. Sehingga Sifa dan Nasya duduk di belakang dan setelahnya Ilham mengendarai mobilnya.
Ketika di mobil, Azlan menanyakan soal perkembangan kasus Iqbal. Azlan sudah memberikan pengacara pribadinya pada Ilham saat ini. Sehingga setelah BAP dinyatakan P21 maka persidangan akan digelar, dan vonis hukuman akan dijatuhkan. Semua udah diurus sama pengacara Mas. Setelah berkas pemeriksaan dinyatakan P21 maka sidang akan digelar, dan putusan akan dilayangkan mengenai berapa tahun hukuman yang harus Iqbal terima, pungkas Azlan. Kasihan juga sama Iqbal Mas, dia masih muda, dan masa depannya akan hancur setelah vonis hukum diberikan, ucap Ilha, merasa iba. Salahnya dia ikutin keinginan Pak Hamzah, lagian apa kamu merugikan dia sehingga dia segitu nekatnya mau bunuh kamu. Kalau Siva nggak menolong kamu kemarin, mereka pasti akan tertawa lega, sudah bisa bunuh kamu, jadi masuk penjara pun nggak menyesal karena tujuan mereka tercapai. Setelah ini, nggak akan lagi aku biarin Mbak Arumi mendekati Mas Ilham, ucap Siva. Setidaknya kita merasa lega karena Mbak Arumi udah nggak di ponpes lagi, jadi dia nggak akan bisa seenaknya mengganggu Mas Ilham lagi, imbuh Ustazah Nasya. Dan tak ada lagi sematan, Ustazah Arumi karena pihak ponpes sudah resmi mencabut sematan itu. Iya, Ustazah, sahut Ilham dengan tersenyum getir atas percobaan pembunuhan yang menimpanya beberapa waktu lalu. Untungnya semua sudah berlalu, ya semoga semuanya sudah berlalu.